Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon investor muda yang berbahagia? Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Manajemen Investasi Syariah dengan tema Pengenalan Risiko dan Return. Poin pertama yaitu terkait pengertian return dan risiko. Risiko sering dianggap sebagai volatilitas yang tidak diharapkan terjadi, baik berasal dari general nilai suatu aset maupun kewajiban dari bunga itu sendiri. Brigham dan Gapensky pada tahun 1999 berpendapat, resiko merupakan kemungkinan dari keuntungan yang diterima lebih kecil daripada yang diharapkan. Dalam teori portofolio, risiko dinyatakan sebagai kemungkinan keuntungan yang menyimpang dari yang diharapkan. Hal ini dikarenakan risiko memiliki dua dimensi. Dimensi pertama yaitu menyimpang lebih besar dari return, yang kedua yaitu menyimpang lebih kecil dari return. Selanjutnya dalam resiko investasi, Tendelin menyatakan dalam analisis tradisional bahwa risiko total dari berbagai aset keuangan bersumber dari beberapa hal. Yang pertama yaitu interest rate risk, yaitu resiko yang berasal dari variabilitas return akibat perubahan tingkat suku bunga. Yang kedua yaitu market risk, yaitu resiko yang berasal dari variabilitas return karena fluktuasi dalam keseluruhan pasar. Yang ketiga adalah inflation risk, di mana faktor yang mempengaruhi semua sekuritas adalah risiko penurunan daya beli atau purchasing power risk. Yang keempat adalah business risk, yaitu resiko yang timbul karena melakukan bisnis pada industri tertentu. Poin kelima yaitu financial risk, adalah risiko yang timbul karena penggunaan leverage finansial oleh sebuah perusahaan. Yang keenam yaitu liquidity risk, yaitu resiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu di mana semua sekuritas diperdagangkan. Yang ketujuh, exchange rate risk, yaitu resiko yang berasal dari variabilitas return sekuritas karena fluktuasi kurs mata uang. Yang kedelapan, yaitu country risk, yaitu resiko ini menyangkut politik suatu negara sehingga mengarah pada risiko politik. Dalam analisis kontemporer terdapat dua klasifikasi resiko total, yaitu resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Resiko sistematis adalah jenis resiko yang disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi kondisi perekonomian, kemudian inflasi, yang selanjutnya adalah tingkat suku bunga, dan juga kebijakan pajak. Resiko sistematis merupakan tolak ukur tingkat resiko dari sebuah portofolio. Resiko sistematis tercermin dalam saham beta. Resiko jenis ini mempengaruhi semua perusahaan dan menyebabkan semua harga saham bergerak bersama. Resiko yang kedua adalah resiko tidak sistematis. Resiko ini disebabkan oleh beberapa faktor mikro, salah satunya yaitu tingkat likuiditas perusahaan, kemudian struktur aset dari sebuah perusahaan, yang ketiga adalah ukuran perusahaan, dan yang keempat adalah kondisi lingkungan kerja perusahaan. Resiko tidak sistematis ini disebut juga unik risk dan dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Investor adalah orang yang berperan penting dalam memajukan sebuah perusahaan karena ia adalah bagian daripada stakeholder. Di dalam investasi ada tiga tipe investor. Yang pertama yaitu investor penyuka risiko. Investor ini biasanya memiliki sifat agresif dan spekulatif dalam membuat keputusan investasi. Jika dihadapkan pada dua investasi dengan tingkat imbal hasil yang sama, tapi resikonya berbeda, maka ia akan mengambil investasi yang resikonya jauh lebih tinggi. Yang kedua adalah investor netral, yaitu investor yang memiliki sifat kehati-hatian dan fleksibel saat mengambil keputusan investasi.
Yang ketiga yaitu investor yang tidak menyukai resiko. Ciri khas investor ini tipikalnya adalah jika dihadapkan pada dua jenis investasi dengan tingkat imbal hasil yang sama tapi resikonya berbeda, maka akan mengambil investasi yang resikonya jauh lebih rendah. Sedangkan resiko menurut pandangan syariah, risiko adalah ketidakpastian hasil dari suatu kejadian. Resiko berbanding lurus dengan return. Resiko adalah sunnatullah berdasar pada surat Al-Luqman ayat 34. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Dengan demikian, konsep bebas risiko atau risk-free rise tidak ada dalam syariah, karena setiap pekerjaan memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Dan syariah membagi risiko menjadi tiga tingkatan, yaitu maisil, goror, dan natural risk. Tiga resiko menurut syariah. Maisir atau perjudian adalah pekerjaan yang hanya semata-mata ditentukan oleh permainan peluang semata atau game of chance. Perjudian secara tegas dilarang oleh Al-Quran yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Selanjutnya yaitu goror atau ketidakpastian. Goror timbul akibat adanya ketidakpastian atau ketidakcukupan informasi dalam persyaratan yang ada dalam suatu kontrak, seperti harga, objek transaksi, jumlah objek, waktu penyerahan, tempat penyerahan, dan lainnya. Al-Quran secara tegas melarang tindakan goror sesuai dasar hukumnya yaitu surat An-Nisa ayat 29. Contoh goror seperti sistem ijon dan penjualan ikan yang berada dalam kolam tanpa menghitung jumlahnya. Selain daripada resiko yang menjadikan tingkat pertimbangan seseorang berinvestasi adalah return. Return adalah tingkat keuntungan yang didapatkan seorang investor berdasarkan pada jangka waktu tertentu. Dalam Islam, return ditentukan oleh Allah SWT. Karena manusia hanya wajib berikhtiar dan berdoa, hasil akhirnya diserahkan kepada Sang Maha Pencipta. Dasar hukumnya yaitu ada dalam surat An-Nisa ayat 32. Manfaat investasi yang merupakan bagian dari komponen return itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah yield dan yang kedua adalah capital gain. Yield diartikan sebagai return yang diperoleh dari bagi hasil atau dividen dari suatu usaha atau margin atas pokok dari suatu kegiatan jual beli atau sewa. Sedangkan capital gain diartikan return atau loss yang diperoleh dari kenaikan harga pasar suatu investasi yang disebabkan meningkatnya ekspektasi kinerja dari investasi tersebut. Baik yield maupun capital gain adalah keuntungan yang nantinya akan didapat oleh seorang investor ketika berinvestasi. Adapun estimasi perhitungan return dan risiko sekuritas, untuk mengetahui return yang diharapkan dari suatu aset tunggal, kita perlu mengetahui distribusi probabilitas return aset bersangkutan, di mana terdiri dari pertama, tingkat return yang mungkin terjadi, kedua, probabilitas terjadinya tingkat return tersebut. Adapun estimasi perhitungan return sekuritas dapat dihitung dengan menggunakan sebuah rumus. Return yang diharapkan dari suatu sekuritas sama dengan sigma dari return ke I yang mungkin terjadi dikalikan dengan probabilitas kejadian return ke I. Di samping cara perhitungan return di atas, kita juga bisa menghitung return dengan dua cara. Yang pertama yaitu arithmetic mean, yang kedua adalah geometric mean. Rumus untuk menghitung aritmatik mean yaitu dari X bar sama dengan sigma X per N. Sedangkan rumus untuk menghitung geometric mean yaitu dari geometrik sama dengan total dari satu ditambah return pertama dikali satu ditambah return kedua hingga return ke N pangkat satu per N min satu. Berikut merupakan contoh estimasi return sekuritas aset ABC. Dilihat dari tabel berupa kondisi ekonomi, probabilitas, dan return.
Didasarkan pada tabel distribusi probabilitas di atas, maka tingkat return yang diharapkan dari aset ABC bisa dihitung dengan menerapkan rumus. Estimasi return yaitu dari jumlah probabilitas pertama dikalikan return pertama, ditambah jumlah probabilitas kedua dikalikan return kedua, ditambah jumlah dari probabilitas ketiga dikali return ketiga. Hasilnya diketahui 0,15 atau 15%. Kemudian menghitung sekuritas dengan rumus aritmatik min. Dicontohkan tabel setiap tahun dari tahun 1995 sampai 1998 tingkat return yang didapat. Dari dasar tabel di atas kita bisa menghitung aritmatik min dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N, yaitu total dari return tahun 95 sampai 99 dibagi 5. Ketemunya X bar adalah 4,55%. Sedangkan untuk yang geometric mean, cara perhitungan sekuritasnya hampir sama. Acuannya pada tabel yang return relatif, yaitu geometrik dihitung dari menjumlahkan 1 ditambah return relatif tahun 95 sampai pada return relatif tahun 99 dipangkatkan 1 per N, karena N-nya 5 berarti 1/5 min 1. Sehingga dari total semuanya diketahui geometrik min-nya senilai 3,34%. Selain daripada kita menghitung return, otomatis kita juga menghitung resiko. Yang utama adalah risiko aset tunggal. Risiko aset tunggal bisa dilihat dari besarnya penyebaran distribusi probabilitas return. Ada dua ukuran risiko aset tunggal meliputi varian dan defisiasi standar. Di samping ukuran penyebaran tersebut, kita juga perlu menghitung risiko relatif aset tunggal yang bisa diukur dengan koefisien variasi. Resiko relatif ini menunjukkan risiko per unit return yang diharapkan. Kemudian untuk menghitung resiko aset tunggal, yaitu rumus menghitung varian standar defisiasi dan koefisien variasi adalah untuk variasi returnnya didapat dari sigma return ke I yang mungkin terjadi dikurangi estimasi dari return yang diharapkan dari suatu sekuritas dipangkatkan 2 dikali probabilitas kejadian return ke I. Untuk standar defisiasinya yaitu dari varian return pangkat setengah. Untuk koefisien variasi didapat dari standar defisiasi return dibagi return yang diharapkan. Konsep return dan risiko dalam perspektif hukum Islam. Yang pertama terkait kepemilikan harta. Segala sesuatu adalah milik Allah. Manusia hanya sebagai khalifah fil ard. Namun, kepemilikan dan otoritas di dunia ini diamanahkan kepada manusia sebagai khalifatullah. Manusia diberikan hak untuk mengelola milik Allah di muka bumi sebagai karunia dan rahmatnya. Hal tersebut didasarkan pada Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 128, Surat Al-Hadid ayat 5, dan Surat Al-Baqarah ayat 29-30. Dalam kepemilikan harta, manusia disuruh untuk berikhtiar, mencari kesejahteraan dan kebahagiaan. Hal tersebut didasarkan pada surat Al-Jum'ah ayat 10 yang berbunyi, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Kesuksesanmu ada dalam genggamanmu, bukan pada orang lain. Orang sukses adalah orang yang berani mengambil resiko. Ingat, tidak ada resiko, maka tidak ada hasil. Resiko yang tinggi, hasilnya pun akan tinggi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.